Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bahwa ada di Allah Subhanahu wa taala adalah kita lihat kita pada ini mengenai utama daripada haji. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-14. Anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala inna imra'atan min Qas'an qalat ya Rasulullah inna faridatallahi fil haji adrakat abi shaykhan kabiran la yathbutu ala rahilati أفحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, seorang wanita dari kabilah Hasan berkata, ya Rasulullah, haji telah wajib bagi saya, bagi ayah saya pada saat dia telah tua dan lemah dan dia tidak bisa duduk di atas kendaraan. Bolehkah saya melakukan haji badal untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya, kerjakanlah haji badal untuknya. Peristiwa ini terjadi pada waktu haji wada. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keterangan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saudara perempuan saya telah bernazar untuk pergi haji, tetapi ia telah meninggal dunia sebelum sempat melaksanakannya. Apakah yang harus saya lakukan? Rasulullah SAW bersabda, apabila ia mempunyai tanggungan utang itu engkau bayarkan. Apabila orang berjawab, tentu aku bayarkan utangnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini adalah utang kepada Allah SWT, maka tunaikanlah. Ada satu lagi kisah mengenai seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayah saya sudah tua, ia tidak bisa pergi haji, tidak bisa umrah dan tidak mampu untuk bepergian. Apakah yang harus saya lakukan? Rasulullah jawab, hajikanlah ia dan umrahkanlah ia. Dalam sebuah hadis diberitakan bahwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini Rasulullah bersabda, apabila ayah mempunyai utang dan engkau membayarkannya, maka utangnya terlunasi atau tidak, orang itu jawab akan terlunasi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, dia pasti akan menerima membayar utang ini, maka kerjakanlah haji badal untuk ayahnya. Dalam sebuah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan haji untuk kedua ibu bapaknya setelah keduanya meninggal dunia, maka ia akan diselamatkan dari api neraka, dan pahala haji akan dituliskan untuk kedua ibu bapaknya secara sempurna tanpa mengurangi pahala si anak. Dan tidak ada satu bentuk silaturahim dengan keluarga dekat yang lebih utama daripada menunaikan haji untuk mereka setelah mereka meninggal dan mengirimkan pahalanya kepada mereka yang telah masuk ke dalam alam kubur. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kedua ibu bapakku masih hidup, aku selalu berbuat baik kepada keduanya. Sekarang telah meninggal dunia dan aku ingin berbuat baik kepada mereka. Bagaimana caranya? Rasulullah menjawab, bila Allah mengerjakan sholat, kerjakanlah sholat untuk mereka, yakni kerjakanlah sholat dan kirimkanlah pahalanya untuk mereka. Bila Allah berpuasalah juga untuk keduanya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bersedekah, berhaji dan bermohon ampunan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, apakah pahalanya sampai kepada mereka? Iya, pahalanya sampai kepada mereka dan mereka sangat senang. Karenanya sebagaimana senangnya kalian ketika diberi hadiah berupa bingkisan. Jawab Rasulullah SAW. Ada dua macam bentuk dalam berhaji untuk orang lain. Pertama, melakukan haji sunnah untuk orang lain. Untuk haji seperti ini tidak ada syarat tertentu. Siapa saja yang menginginkannya dan untuk siapa saja seorang boleh melakukan haji sunnah atau umrah sunnah. Kedua, apabila orang yang dihajikan itu telah wajib haji baginya, wajib berhaji, tetapi karena suatu udzur ia tidak bisa melakukan sendiri,
yakni haji batal. Maka untuk haji seperti ini ada syaratnya. Adapun syarat-syaratnya hendaknya ditanyakan kepada para ulama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam musim haji ini banyak sekali Pak tawaran-tawaran ini pahala haji batal. Banyak sekali orang-orang yang biasanya ingin berbuat baik atau memuliakan orang tuanya. Maka di antara teman-teman saya ada beberapa tetangga-tetangga, banyak orang-orang yang biasanya sudah mampu, dia sudah haji, dan untuk menghajikan lagi mungkin juga sudah sekarang ini, maka ada orang yang biasanya ingin menghajikan orang tuanya atau disebut haji batal, atau biasanya banyak sekali punya orang yang menawarkan sekarang ini. Tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala perlu kehati-hatian, karena ternyata banyak orang-orang juga yang melakukan penipuan. Mereka berada di Saudi sana, orang bekerja di sana, tapi dia melaksanakan haji batal dia tidak dilaksanakan. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti tahun-tahun kemarin, itu bahaya sekali. Nah, ini perlu kehati-hatian pada Bapak Semua, karena setiap haji ini kalau Bapak yang paham betul tentang haji, maka ada namanya tasreh untuk masuk ke Armina, Arafah, Mina, Mekahnya ada namanya tasreh. Tasreh itu surat izin untuk masuk pada tempat tersebut. Kalau Bapak kalau di sini itu seperti ada pemeriksaan pada waktu tanggal sebelum tanggal 8, 9, 10, 11 dan seterusnya, itu biasanya ada pemeriksaan dan orang-orang yang berhaji tidak ada surat-surat izinnya, maka biasanya mereka tidak boleh masuk, ataupun kalau ekstrimnya nanti akan ditangkap. Nah, ditangkap dan dimasukkan penjara dan nanti akan didenda juga atau dideportasi ke negaranya masing-masing. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata beredar juga sekarang informasi media sosial orang-orang yang tahun-tahun yang lalu, dan memang diakui ada beberapa TKI itu menyatakan ada temannya dia di pinggiran tahun 2 tahun yang lalu kan tidak boleh orang ini masuk ke Mina, karena yang dibatasi kalau tahun 2020 itu dibatasi cuma 1.000 orang, 2021 kurang lebih cuma 50.000 orang kalau nggak salah. Nah sekarang tahun 2022 juga dibatasi masih separuh kapasitasnya, baru tahun ini dibuka full semuanya kapasitasnya. Maka ada orang-orang yang berlaku seperti itu. Maka lihat harganya dan kepantasannya. Kalau tasreh saja di sekitar hari ini izinnya saja sekitar 10 juta misalnya, nggak mungkin orang menawarkan pada haji 10 juta juga. Pasti kan dia ada ulang dan sebagainya. Mungkin minimumnya 15 juta, 20 juta. Nah, kalau ada yang bilang sampai 10 juta bisa, dikhawatirkan tidak dikerjakan mereka, dan Pak Ibu juga terkena penipuan semacam ini. Ini menjadi perhatian kita semua, karena semangatnya orang-orang hari ini untuk membatalkan orang tuanya, untuk menghajikan orang tuanya, tapi jangan sampai kesempatan yang baik ini dan kemampuan yang baik ini akhirnya di niat yang baik tadi kandas karena tidak dikerjakan oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan daripada amanah-amanah ibadah daripada orang yang lain. Maka perlu Bapak mungkin menghubungi dengan umroh atau travel yang terpercaya, bukan kalau orang sekarang jadi bukan abal-abal ya kan, bukan kaleng-kaleng. Ini penting sekali Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin karena kita ingin pengen ini kepada orang tua, menghormati orang, berbakti kepada orang tua. Tapi dengan cara juga orang yang berhaji batal tadi kalau pernah haji, maka diantaranya adalah orang yang berhaji ini, orang yang membatalkan, terutama orang yang sudah pernah haji. Kalau orang yang belum pernah haji, maka tidak boleh untuk menghajikan kepada orang lain. Kalau asal diri kita sendiri yang anaknya kita niatkan untuk pertama untuk diri kita, untuk berhaji kepada diri kita, baru setelah itu mungkin kesempatan yang lainnya untuk melakukan haji kepada orang lain, buat orang tua kita, atau mertua kita, ataupun kita menghajikan orang lain.
bahwa Allah Subhanahu wa taala ini hajilah betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya kalau kita ditanya belum dapat panggilan, ini adalah perkataan yang kurang tepat. Kenapa? Karena panggilan ini sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, di dalam Al-Quran itu ada bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang untuk berhaji ke Mekah. Semua sudah dipanggil. Nah, cuman ada yang kita ini bukan belum dapat panggilan, tapi dipanggil nggak noleh. Nah, dipanggil nggak noleh itu lain ceritanya. Dipanggil nggak noleh itu sudah mampu noleh tapi nggak noleh. Artinya orang sudah mampu untuk berhaji, tapi tidak untuk dialokasikan dananya untuk berangkat haji. Lebih banyak digunakan untuk banyak bikin rumah, punya untuk beli mobil yang banyak. Padahal kesempatan-kesempatan yang lainnya, kesempatan untuk berhaji itu dapat. Baik tidak kalau kita di negara kita, kalau kita mampu, ya bayarlah porsinya 25 juta itu dibayar supaya dapat porsi. Walaupun sekarang memang sampai puluhan tahun antriannya Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada niat. Tapi kalau kita mampu lagi punya duit yang ratusan juta seperti orang-orang yang berangkat menggunakan haji furoda sekarang ini 200 sekitar 300 juta 400 juta mereka kan, karena dia betul-betul mampu, memang dia mungkin pendapatannya memang per bulannya bisa miliaran. Ini orang yang mampu. Nah, kalau dia tidak mengatakan tidak mampu, sangat tidak mungkin. Karena kebanyakan orang sekarang bilang tidak mampu, tapi dia bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur, bisa jalan-jalan ke Jepang, ke Tokyo, bisa jalan-jalan ke Paris, bisa jalan-jalan ke Amerika. Bagaimana dia mengatakan dia tidak mampu? Ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mungkin alasannya tidak punya anak, kayak anak-anaknya masih kecil. Banyak sekali contoh-contohnya Allah Subhanahu wa taala. Usaha bagaimana anak itu dititipkan, ditinggalkan untuk perjalanannya bisa dititipkan, ditinggalkan pergi kemana-mana bisa dititipkan. Maka insya Allah kalau ulama bilang ada niat 1000 jalan, tidak ada niat 1000 alasan. Nah, ini pepatahnya, ada niat 1000 jalan, tidak ada niat 1000 alasan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kita doakan jemaah haji yang hari ini berangkat, yang tahun haji hari ini speknya itu apa namanya Pak? Haji ramah lansia. Haji ramah lansia. Karena tahun ini haji yang lansia itu yang 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang 110 tahun itu banyak sekali. Kemarin satu kloter itu dari Solo atau dari mana, 350 atau 400 orang, yang 150 itu lansia. Masya Allah. Bagaimana ini memang Kementerian Agama sudah menyiapkan bagaimana mereka melayani orang-orang yang lansia ini supaya mereka bisa menunaikan hajinya dengan tepat, karena sampai dia sakit dulu akhirnya tidak bisa menunaikan ibadah haji. Karena banyak sekali sekarang panas sekali suhunya di sana, dan kita doakan semua yang di sana supaya kita bisa mereka bisa menunaikan haji dengan sempurna. Dan insya Allah kita juga yang di sini juga bisa menyusul mereka, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hatta kita melihat diri kita mungkin nggak mampu ini apa, semua bagi Allah yang mampu. Dan kita baca dengan fadilah-fadilah ini memberikan semangat kepada kita bisa mampu besar. Banyak sekali Pak, kemarin dan tahun kemarin yang susah-susahnya itu ada satu orang yang naik sepeda, orang dari Magelang gitu kan. Ustaz siapa ya? Dia berangkat naik sepeda. Hari ini ternyata teman saya sendiri naik motor. Baru dapat kabar. Walaupun setelah sampai Thailand akhirnya dia naik pesawat juga ke Thailand. Tapi di hari ini dia naik motor ke Thailand. Kemudian ada beberapa orang yang kalau masalah dengan jalan kaki juga dari India kalau masalah. Dari India itu ada yang jalan kaki. Ini Allah Subhanahu wa taala karena semangatnya dia dan menilai wajah utama haji tadi, maka apapun yang niatnya yang lain-lainnya akan disingkirkan dulu buat yang semua teman-teman naik haji menunaikan rukun daripada Islam. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya dengan tauhid kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.